Swastiastu semeton semuanya. Salam Rahayu, salam sejahtera buat kita semua. Titiang Ejuman Murdana, Undagi Bali, CP Mulia Bali Style. Hari ini Titiang akan mereview project ya. Proyek ini adalah ruko, rumah dan toko. Di atas rumah, sementara di bawah adalah toko. Proyek ini berposisi di belakang kantor saya, dekat sekali ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan mereview tentang Berajan atau sanggah. Seperti yang kita ketahui bersama, kita umat Hindu, khususnya Hindu Bali ya, ketika kita membangun, apakah itu membangun rumah, ruko, apapun itu, kita selalu membuat pelinggih, khusus agama Hindu Bali ya. Jadi yang di depan, pis, wajah katakanlah di tempat pintu masuk kita, tentu di sini ada pelinggih. Nah ini pelinggihnya. Malum karena posisinya ini adalah apa ya, lokasinya adalah minimalis, katakanlah cuma satu aro ya. Lebar depan ini 7,5 meter. Nah, jadi posisi lebuh seperti ini ya, berposisi di teben. Nah itu luan kajo itu kelod ya, artinya ini teben, posisinya di teben, betul posisinya ini disebut lebuh ya. Yang melinggih di sini adalah sang kalo rajo ya. Jadi kalau pada prinsipnya di sini kita ngatur sesajen itu agar kita seisi rumah, seisi toko ini tidak terganggu. Itu pada prinsipnya, tidak dikecoh, tidak diintimidasi, karena kalau itu sifatnya mengintimidasi, mengecoh ya. Seperti itu. Sebentar posisinya sudah benar di teben selatan ya, asalkan teben seperti ini. Nah kemudian lanjut saya akan mereview Berajan atau sanggah, posisinya di atas. Nah ini posisinya di atas. Next saya akan review sanggah itu seperti apa dan fisiknya, atau barangkali sourcingnya posisi antara Tugu Karang dan Padmo seperti itu. Baik, kita akan naik ke atas ya. Nah, sekarang saya sudah di lantai 2. Ini saya berdiri di pasti Berajan ya. Ini posisi Berajan. Jadi pertama saya akan mereview tentang lantai ya. Nah, jadi tempat saya berdiri ini lantai, kita sebut saja bahwa ini adalah tempat saya berpijak, ini lantai rumah. Nah, seperti itu. Kemudian karena di sini konsepnya kita akan membuat Berajan, tentu kita juga harus memperhitungkan yang disebut dengan sourcing leveling katakanlah ya. Jadi yang penting ada peninggian seperti itu ya. Nah ini peninggiannya seperti ini. Yang naik sekarang ini kita sebut wilayah suci, karena kita bedakan itu di level ya, level sourcing kita sebut. Nah inilah level, inilah kita sebut karang suci. Seperti itu perbedaannya ya. Jadi ada perbedaan. Ini adalah lantainya lantai rumah, kemudian ini adalah lantainya Berajan. Jelas ya perbedaannya, disebut level atau sourcing. Oke. Nah ketika kita membangun rumah, ruko ataupun apapun sejenisnya itu yang dengan konsep minimalis, jadi terbatas tempatnya, tentu untuk pelinggih itu cukup kita buat seminimal mungkin, baik itu mengenai postur maupun jumlah pelinggih. Secara umum yang sampaikan, kalau kita membuat bangunan di luar pekarangan rumah tua katakanlah ya, jadi cukup kita membuat Padmo dan Tugu Karang saja, seperti itu cukup ya. Selebihnya itu adalah desa kalau patro dan keinginan. Itu yang bicara soal idealnya saja, idealnya seperti itu ya, cukup membangun Padmo dan Tugu Karang saja. Oke. Nah ini saya tunjukkan sekarang Padmo, ini yang disebut dengan Padmo ya. Nah kemudian Tugu Karang ini seperti ini posturnya, berbeda ya. Mengenai sourcing sekarang antara Padmo dan Tugu Karang, sourcingnya itu terletak di pertama adalah di cangkem. Ini kita sebut cangkem ya, rong ini. Kemudian ini kita sebut cangkem. Jadi ada sourcing lebih tinggi, jelas ya perbedaannya. Ini lebih tinggi, artinya lebih singgih. Ini lebih rinah. Itu yang pertama ya. Jadi tentu ada sourcing di sini, level katakanlah. Mengenai bataran juga, oke, ke bawah ini bataran juga ada sourcingnya. Ini lebih tinggi, ini lebih rendah.
itu kita sebut dengan level. Seperti itu semeton mengenai postur dan level. Jadi jelas ada perbedaan. Walaupun secara keseluruhan ini hampir sama kelihatannya, itu tidak masalah ya. Yang menjadi patokan adalah cangkem. Seperti itu semeton. Oke, lanjut sekarang. Kenapa kita harus mendirikan atau membangun Pelinggih Padmo di sini? Jadi seperti apa cikal bakalnya? Haruskah kita nuntun, artinya untuk yang melinggih di sini? Menurut sepengetahuan saya tidak. Karena apa? Cikal bakal Padmo itu asal muasalnya itu kita berangkat dari proses membangun ini dari nol. Di awal, sebelum saya membangun fisik, tentu ini diawali oleh apa ya? Upakara namanya ya. Upakara yang disebut dengan upakara ngeruak karang. Ngeruak itu artinya merubah peruntukan. Sebelumnya tanah ini seperti ini sama. Kapasitas status tanah ini sama seperti ini, Tegal. Atau Care dulu ya, Care diubah menjadi Tegal, tanah kering seperti itu. Nah, kemudian seiring dengan waktu, seiring dengan kebutuhan juga, jadi kita membutuhkan bangunan seperti ini, rumah dan toko, jadi kita bangun. Nah, tentu peruntukan kita akan ubah. Secara skala katakanlah, atau secara akademis, ini juga tanah ini peruntukannya diubah dari tanah Care atau tanah Tegal, dalam notabene jalur hijau ya, jadi diubah menjadi zona kuning, kemudian di aspek menjadi tanah perumahan. Seperti itu secara di pemerintahan, logika ya. Nah, kemudian secara niskala juga berubah peruntukannya. Awalnya ini adalah tanah Carik, tanah Tegal, dan ada penunggunya. Siapa penunggunya? Itu Sedan Carik maupun Sedan Tegal. Seperti itu. Siapa? Dalam hal ini sepengetahuan saya adalah Dewi Sri. Kemudian pemilik tanah ini adalah Sangyang Aji Ekaso dan Ibu Pertiwi. Nah, artinya udah jelas ya, penunggunya adalah Dewi Sri, pemiliknya Sangyang Aji Ekaso dan Ibu Pertiwi. Itulah cikal bakal mengenai Padmo ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian flashback sekarang saya menjelaskan, ketika akan ngeruak karang, kita nunas genah ini, tempat ini untuk kita jadikan karang atau toko ya. Jadi pertama kita ngadakan dak sino. Jadi 3 dak sino kita adakan linggihan ya. Pertama Merago Sangyang Aji Ekaso, yang kedua Merago Ibu Pertiwi dan Dewi Sri. Nah, seperti itu. Ketiga dak sino inilah kita nunas mungkin dengan pekeling misalnya nawag ditang majang ring Sangyang Aji Ekaso, Ibu Pertiwi dan Dewi Sri. Lungsur ditang genah muniki seluas 1 are gitu misalnya, niki titiknya titik surika. Nah, artinya titiang jagi lungsur titiang genah niki angin titiang pekaraan rumah utawi toko. Dumugi tiang presiden lantur ngewangun riki dibangunane ledang ngicen tiang karayun kerajangan ngemertoin pertisen tanah. Itu pada prinsipnya. Nah, raris sane mangkin sane Merago dak sino Dewi Sri Sangyang Aji Ekaso dan Ibu Pertiwi jagi lingihan titiang dikiring Sangarageng. Nah, makanya Sangarageng ada Sangarageng di bawah. Sebelum membangun yang buat Sangarageng itu terdiri di Tegak Sino. Nah, ketika ini selesai rumahnya, kemudian malih niki kita istilahnya ngias, istilahnya ya ngias. Nanti akan kita pas lingihan riki. Ya, itulah cikal bakalnya yang disebut dengan dak sino. Itu kita jadikan satu menjadi Tritunggal Sangyang Widiwaso. Kita linggihkan di Padmo. Itu cikal bakalnya. Sehingga di sini tidak ada istilahnya kita nuntun dari rumah bawa ke sini atau dari mana bawa sini, karena memang cikal bakalnya kita istilahnya ngadegan ya. Yang kita adegan adalah Sangyang Aji Ekaso, Ibu Pertiwi dan Dewi Sri, kita jadikan satu, kita akan linggihkan disebut Tritunggal Sadasiwa Pramosiwo lan Siwo. Jadi itu cikal bakal Padmo linggih briki. Sebelum melinggih ya, tentu niki karena belum dipelapas ya, tentu ada nama pandan. Nah, niki pandan sebagai sawen ya. Kenapa kita sawenkan dengan pandan? Jadi pandan niki kan ada duri ya, ada duri ranyo katakanlah. Jadi secara filsafat bahwa agar tidak ada yang menempat ini selain yang memang diperuntukkan, karena kita sudah memperuntukkan di sini linggih Hida Batara Sane Merago Tunggal Sangyang Tunggal ya, yang tadi itu Sangyang Widiwaso sebelum dipelapas ya. Begitu nanti dipelapas ini akan ditanggalkan ini, dibuang ya.
Nah, setelah dipelapas nanti ini baru dilingihkan dak sino yang tadi. Itu prinsipnya ya. Sama. Nah, dengan niki juga, niki disebut tugu karang ya. Lanjut. Jadi tugu karang ini siapa melingih di sini tentu kalau ya sang kalo rakso yang namanya. Harusnya niki posisinya kajo kau. Nah, seperti itu. Kalau kita membagi wilayah sekarang, wilayah pekarangan itu ada Sri Rakso, Aji Rakso, Ludro Rakso, dan Kalo Rakso. Harusnya ini berposisi kajo kau. Kalau Rakso ya. Nah, oleh karena situasional sifatnya, jadi kita tidak mungkin menempatkan ini kajo kau karena sudah habis dipakai bangunan, ya tidak masalah. Nah, di sini kita tempatkan ya. Nah, postur seperti ini yang melingih atau tempat ngatur sesajen. Kita tidak sembahyang di sini, tapi kita ngatur sesajen kepada siapa? Sang Kalo Rakso. Itu prinsipnya. Artinya kita tidak akan diintimidasi oleh kalau-kalau itu. Karena kita sudah kasih beliau yang namanya sesajen, segahan, entah apa itu. Seperti itu, semeton bisa ditang review mengenai proses pembuatan pelingih dari awal sampai selesai, kemudian juga mengenai fisik dan juga postur mengenai pelingih, khususnya pelingih yang berada di area perumahan yang minimalis seperti itu, semeton. Baik, semeton. Kiranya ada pertanyaan barangkali atau kritik saran, silakan ketik ya di berkomentar, silakan ya di bawah video ini, silakan klik ya di deskripsi. Titiang selaku Nyoman Murdana Mendaki Bali tetap penasaran kepada pemekas yang tahu, yang wikan sejarahnya agama dan pembangunan, agar Titiang lebih sempurna lagi dalam melayani pembangunan, apakah itu yang ada hubungannya erat nanti dengan keagamaan maupun fisik serta upekaro. Seperti itu, semeton, semoga bermanfaat. Ampurayang untuk keterbatasan Titiang sinap dengan Prama Santi, Om Santi 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 Om.